aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin wal kafirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala khatamil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jamaah Masjid At-Taqwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus para orang tua kita, para guru kita, para asatidz, para hujaj, takmir, masjid, pimpinan persyarikatan, tanpa menyebut nama tidak mengurangi dari saya. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah. Sehat semua Bapak? Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua senantiasa sehat walafiat. Tadi kita sholat banyak yang batuk-batuk, mungkin lagi musimnya ya, musim batuk. Di rakaat yang kedua semakin banyak yang batuk. Sudah saya persingkat saja bacanya. Padahal dalam tuntunannya, sunnahnya adalah memperpanjang bacaan di waktu sholat subuh. Maka dalam Al-Quran disebutkan inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Sholat subuh disebut dengan Qur'anal fajri, bacaan di waktu fajar. Maksudnya adalah sholat subuh. Maka mudah-mudahan saya doakan kita semua sehat walafiat. Yang batuk-batuk selesai kajian ini sehat semua. Apalagi kita mau jelang Ramadan, kita harus sehat. Harapannya apa? Bisa optimal menggapai kemuliaan di bulan Ramadan. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak bisa terlepas dari kebiasaannya. Dalam bahasa fikihnya disebut dengan al-urf, bahasa usulnya kebiasaan. Maka ada istilahnya al-urf. Pak, ini matinanya apa Pak? Berisik. Ada yang namanya al-urf as-sahih atau kebiasaan yang baik, kebiasaan yang bagus. Ada juga al-urf al-fasad, kebiasaan yang rusak atau yang buruk. Bulan Februari sebagian saudara-saudara kita memperingati apa yang dimaksud dengan hari kasih sayang, Valentine Day. Kemarin Pak ya, tanggal 14 Februari, yang berubah menjadi hari bermaksiat, hari berbuat kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa yang terjadi di atas nama kasih sayang, mereka melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Padahal dalam Islam yang namanya berkasih sayang itu tidak terbatas, baik ruang maupun waktu. Kata Nabi, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Kalau kita mencintai siapapun yang ada di muka bumi ini, maka makhluk Allah yang ada di langit akan mencintai kita. Laisa minna man lam yuwaqqir kabirona, laisa minna man lam yuwaqqir kabirona wa yarham saghirona. Tidaklah termasuk golongan kami mereka-mereka yang tidak hormat kepada yang lebih tua dan yang berkasih sayang atau mencintai kepada yang lebih muda. Maka terkait dengan hal ini adalah yang disebut dengan kebiasaan-kebiasaan al-urf, yang sejatinya kalau kita dapati sesuatu maslahah, ada tuntunannya bahkan, maka kita tunaikan. Namun jika tidak ada, lebih baik kita tinggalkan. Kenapa? Karena kalau kita terlalu konsentrasi dengan suatu kebiasaan, suatu
ibadah yang belum tentu jelas tuntunannya, maka kita akan bergeser dari hal yang memang menjadi tuntunan. Contohnya malam nisfu Sya'ban kemarin, betapa luar biasanya sebagian teman kita melakukan ibadah khusus di bulan Sya'ban, terkhusus nisfu Sya'ban, dengan memperbanyak menunaikan sholat khusus di malam nisfu Sya'ban, kemudian membaca Yasin, membaca sholawat dan lain sebagainya, dikhususkan di malam nisfu Sya'ban. Karena terlalunya konsentrasi dengan malam nisfu Sya'ban, sehingga kita lupa dengan tuntunan utama di bulan Sya'ban, yaitu memperbanyak berpuasa di bulan Sya'ban. Kata Nabi SAW, karena Nabi didapati oleh Sayyidatuna Aisyah memperbanyak berpuasa di bulan Sya'ban. Ketika ditanya, apa jawab Nabi? Syahrun yaghfulu anhun nas, bulan yang seringkali dilalaikan oleh kebanyakan kita manusia. Kenapa baina Rajab wa Ramadan? Karena letaknya di antara 2 bulan yang mulia, diapit oleh 2 bulan yang mulia. Jadi pertama bulan Rajab termasuk bagian dari bulan haram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, kemudian Rajab. Dan satu lagi sesudah bulan Sya'ban, yakni bulan Ramadan. Sehingga kebanyakan kita lupa, kebanyakan kita lalai. Apalagi kita dihadapkan pada kebiasaan-kebiasaan menyambut Ramadan. Seringkali sunnah yang utama dari bulan Sya'ban itu kita tinggalkan. Apa sunnah Nabi SAW yang dimaksud di sini? Yakni memperbanyak berpuasa. Kata Nabi SAW, syahrun turfa'u fihil a'mal, bulan yang dimana diangkat amal-amal kita menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa uhibbu ayyufa amali wa ana sha'im, dan aku senang ketika amalku diangkat, aku dalam keadaan berpuasa. Jadi memperbanyak berpuasa di bulan Sya'ban. Apa sunnahnya Bapak Ibu sekalian? Minimal ada 2 kesunahan atau 2 keutamaan dari kita memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Yang pertama adalah mengkondisikan jiwa kita, mengkondisikan fisik kita dengan berpuasa. Harapannya masuk bulan Ramadan kita sudah siap secara fisik, tidak lemas, tidak capek, tidak letih. Kenapa? Karena kita sudah terbiasa menunaikan ibadah puasa. Itu yang pertama. Jangan sampai hari pertama Ramadan kita lemas, hari kedua tidak bisa beraktivitas, hari ketiga kita mau mati. Maka kita memperbanyak ibadah puasa, ibarat kata latihan berpuasa. Kemudian yang kedua, hikmahnya apa? Adalah dalam rangka menyucikan jiwa kita semua. Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala dengan puasa yang kita lakukan akan mengampuni dosa dan salah kita? Maka Ramadan adalah bulan yang mulia, bulan yang suci, hanya bisa dioptimalkan oleh mereka-mereka yang jiwanya suci dan bersih. Bagaimana cara membersihkan jiwa kita dari berbagai macam nafsu angkara murka, kedengkian, sifat-sifat buruk lainnya? Adalah dengan berpuasa, memperbanyak ibadah puasa. Maka dari itu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan menyambut Ramadan ada beberapa kebiasaan-kebiasaan yang memang gandrung atau senang dilakukan oleh masyarakat kita. Apa saja Pak kira-kira Pak? Banyak ya, ada makan-makan, ada mengkhususkan ziarah sebelum Ramadan, kemudian mengkhususkan bermaaf-maafan, kemudian belanja besar-besaran menjelang Ramadan, kemudian
kemudian apalagi bakar petasan, dan masih banyak lainnya. Nah, karena kita lebih concern dengan kebiasaan-kebiasaan hal semacam ini, maka kita menjadi abai dengan tuntunan yang utama, menjadi abai dengan yang seharusnya kita lakukan, dan itu menjadi sunnah atau dituntunkan oleh Nabi Muhammad SAW. Lalu bagaimana cara kita menyambut Ramadan? Sebagai bagian dari kita adalah umat yang concern dengan sunnah beliau. Yang pertama adalah dengan bertaubat dan bermohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi jami'an. Atau di ayat yang lain disebutkan, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bahwa kita diminta untuk memperbanyak taubat, bermohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau para ulama kita salafus saleh semakin dekat dengan Ramadan, semakin banyak mereka bermohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah menyambut Ramadan dengan hati riang dan gembira. Inilah yang disebut dengan tarhib. Tarhib itu berasal dari kata-kata rohaba yurahibu tarhib. Asal katanya adalah rohuba. Rohuba itu bermakna ittasa'a, luas, yakni merasa luas. Maksudnya apa? Merasa luas jiwa kita, merasa luas perasaan kita. Kenapa? Karena ada orang yang berperasaan sempit, jiwanya sempit. Ada mau tamu datang dia gak suka, ada mau ada pertemuan dia tidak suka. Sempit jiwanya, Pak. Nah, tarhib adalah membuat jiwa kita luas. Maksudnya apa? Membuat jiwa kita senang, bahagia dan gembira. Dengan apa? Dengan datangnya bulan Ramadan. Dan ini diisyaratkan oleh Nabi Muhammad SAW berdasarkan hadis dari Abu Hurairah, riwayat Ahmad, Imam An-Nasai dan Al-Baihaqi, bahwa lama hadara Ramadan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak iftaradallahu alaikum siyamah tuftahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabul jahim wa tughaddu fihi syayatin fihi lailatun khairum min alfi syahrin man khurima khairaha faqad khurima. Jadi ketika datang bulan Ramadan, Rasulullah SAW bersabda, qad ja'akum Ramadan, telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Iftaradallahu alaikum siyamah, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kalian semua berpuasa di dalamnya. Tuftahu fihi abwabul jannah, dibukakan pintu-pintu surga. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, ditutup pintu-pintu neraka. Wa tughaddu fihi syayatin, dibelenggu setan-setan. Fihi lailatun khairum min alfi syahr, di bulan ini ada malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Man khurima khairaha faqad khurima. Namun siapa yang terhalang dari mendapatkan kemuliaan Ramadan, maka sungguh dia telah terhalang. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini isyarat bahwa Nabi SAW menggembirakan umatnya dengan datangnya bulan Ramadan. Jadi disunahkan bagi kita semua untuk bergembira, bersenang hati dengan datangnya bulan Ramadan. Bukan karena mungkin kita yang punya produk, yang punya
jualan itu laku, bukan. Tetapi karena apa? Karena kita bisa memperoleh kesempatan untuk menggapai aneka kemuliaan di bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga adalah banyak memohon kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara doanya adalah Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Jadi kita memperbanyak bermohon kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara doanya adalah, ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali yang Engkau buat mudah, dan Engkau menjadikan kesedihan atau kesulitan jika Engkau kehendaki pasti akan menjadi mudah. Jadi memperbanyak doa bermohon kemudahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkil munkarat. Ya Allah, aku memohon kepadamu agar aku mudah melakukan kebaikan dan meninggalkan kemungkaran. Di antara doa Nabi yang seringkali kita praktekkan, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jadi kita bermohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma a'inni, ya Allah, tolonglah hambaku ini ala dzikrika, agar senantiasa ingat kepadamu, wa syukrika, dan pandai bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, dan beramal kebaikan yang terbaik. Jadi kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita bisa hadir di kesempatan kali ini? Ya karena ada perkenan dari Allah. Allah mudahkan langkah kaki kita, Pak. Yang kata orang perjalanan paling berat adalah menuju masjid. Rumahnya boleh di samping masjid, di depan masjid, beberapa langkah, tetapi tidak pernah melangkahkan kakinya menuju masjid. Suatu saat akhirnya ke masjid pula, Pak, dalam keadaan terbujur kaku tubuhnya. Na'udzubillahi min dzalik. Mumpung kita masih mudah melangkah, Bapak, sering-sering melangkah menuju masjid. Kemudian yang keempat terkait dengan tahlil Ramadan adalah al-himmah, atau keinginan atau harapan terbaik yang harus kita bisa raih di bulan Ramadan. Bahasa sederhananya kita buat target-target, Pak. Jangan sampai Ramadan kali ini sama dengan Ramadan yang lalu, apalagi lebih buruk lagi. Jadi harus kita pastikan mempunyai harapan-harapan yang terbaik. Misalkan saya harus menghafalkan sekian juz Al-Quran, saya harus bersedekah sekian banyak, saya harus memperbanyak memberi makan mereka-mereka yang berpuasa atau berumrah di bulan Ramadan dan lain-lain sebagainya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, fima yarwihi an rabbih tabaraka wa ta'ala, annahu qala innallaha katabal hasanati was sayyiati tsumma bayyana dzalika. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada kita, menuliskan kepada kita al-hasanat was sayyiat, kebaikan dan keburukan. Tsumma bayyana, kemudian menjelaskan. Faman hamma bi hasanatin fa'amilaha katabaha Allahu indahu hasanah kamilah. Kalau di antara kita mempunyai keinginan, mempunyai niat untuk melakukan suatu kebaikan, maka dicatat baginya falam ya'malha katabaha indahu hasanah kamilah. Namun tidak sempat dilakukannya, maka baginya satu kebaikan yang sempurna. Nanti malam saya mau tahajud, alhamdulillah kesiangan, Pak. Besoknya berniat lagi, saya mau tahajud, kesiangan lagi. Kemudian besoknya berniat lagi, kesiangan lagi,
itu namanya keterlaluan. Tapi prinsipnya adalah satu niat baik yang kita lakukan, kata Allah wa indahu hasanah kamilah. Allah catat untuknya satu kebaikan yang sempurna. Fa in hamma biha fa amilaha, kata Allah wa indahu asra hasanah. Kalau dia berniat melakukan satu kebaikan kemudian dilaksanakannya, maka baginya 10 kebaikan. Ila sab'i mi'ati dhifin, sampai 700 kali lipat. Ila ad'afin katsirah, bahkan berlipat ganda tiada batas. Jadi luar biasa niat, Pak. Satu niat kebaikan yang kita patrikan dalam hati kita belum terlaksana, tercatat bagi kita satu kebaikan yang sempurna. Kalau kita tunaikan dan kita tunaikan dengan sebaik-baiknya, maka kita akan mendapati pahala 10 kali lipatnya, bahkan sampai 700 kali lipat, bahkan sampai lipat ganda yang tiada terkira. Kemudian wa in hamma bisayyatin falam ya'malha, ketika seseorang meniatkan sesuatu keburukan dan tidak sempat ia lakukan, kata Allah wa indahu hasanah kamilah, maka akan dicatat untuknya oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan yang sempurna. Jadi satu keburukan yang kita niatkan kemudian tidak kita lakukan, maka tercatat bagi kita kebaikan yang sempurna. Tapi bukan berarti kita memenuhi jiwa kita dengan niat-niat yang buruk, tidak. Kenapa? Karena niat yang terbaik adalah niat kebaikan. Kemudian wa in hamma biha fa amilaha, kata Allahu lahu sayyi'ah wahidah. Kalau seseorang meniatkan sesuatu keburukan kemudian dilaksanakannya, maka Allah tidak lipat gandakan keburukannya, cukup satu keburukan saja baginya. Jadi luar biasa kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita, Pak. Terkait dengan melakukan kebaikan, Allah lipat gandakan balasannya tiada batas. Terkait dengan keburukan, maka Allah tidak lipat gandakan keburukannya. Bahkan sebaliknya, kalau kita bisa tinggalkan, itu menjadi kebaikan yang sempurna. Tetapi berbeda dengan yang namanya kezaliman, Pak. Zalim di sini adalah berbuat aniaya untuk orang lain. Maka kata Nabi, ittaqu dzulma fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Jauhilah apa yang disebut dengan kezaliman, karena kezaliman itu akan berlipat-lipat ganda di hari kiamat kelak. Bayangkan, Pak, misalkan kita berbuat jahat kecil saja, kita meletakkan paku di jalan, harapannya apa? Bannya kempes, kemudian menempel atau menambal bannya di tempat tambal ban kita. Kan ada orang yang berbuat curang begitu, ya kan? Dibuanglah paku atau sesuatu yang membahayakan di jalan, kemudian kempes ini motor, kemudian pengendaranya menjadi terlambat ke sekolah misalkan, atau ke tempat pengajian, atau kecelakaan lah. Jadi terus, Pak, berlipat-lipat keburukannya. Karena terlambat pengajian, jamaahnya menjadi kecewa misalkan, tidak jadi pengajian, atau karena bannya kempes, kemudian dia celaka, kemudian jatuh, kemudian dia harus ke dokter, kemudian dia tidak bisa bekerja. Jadi terus menerus. Jadi satu keburukan itu berlipat-lipat keburukannya. Jadi jangan sampai kita meremehkan sesuatu keburukan, Pak. Kenapa? Karena bisa saja efeknya itu luar biasa. Apalagi keburukan yang memang jelas-jelas efek buruknya, maka amat sangat wajib bagi kita untuk meninggalkannya sejauh-jauhnya. Nah, hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan himmah atau harapan-harapan yang sejatinya kita peroleh di bulan Ramadan kali ini, maka kita harus melakukan persiapan fisik.
persiapan fisik, mental, dan spiritual. Apa yang harus kita lakukan? Tadi sudah saya sampaikan. Yang pertama adalah mengqadha puasa bagi mereka yang mempunyai hutang puasa. Adalah Sayyidatuna Aisyah mengqadha puasa, jadi puasa Ramadan yang ia tinggalkan kapan? Di bulan Sya'ban. Bayangkan Pak, Sayyidatuna Aisyah itu punya 11 hari 11 bulan, 10 atau 11 bulan. Untuk apa? Untuk segera mengqadha puasa yang ditinggalkannya. Tetapi beliau memilih mengqadhanya di bulan Sya'ban. Ketika ditanya apa alasannya, syughlan inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena sibuk melayani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai beliau dalam tanda kutip mengorbankan dan meninggalkan kewajibannya mengqadha puasa Ramadan yang dia tinggalkan, kemudian menundanya sampai datang bulan Sya'ban. Jadi bagi para perempuan sebetulnya tidak terlalu penting Pak yang namanya puasa sunnah. Bayangkan belajar dari Sayyidatuna Aisyah yang wajib saja beliau sampai akhirkan membayarnya, tidak menyegerakannya. Maka kalau ditanya mana yang lebih utama, puasa sunnah di bulan Syawal atau mengqadha puasa yang tertinggal? Kalau kita berkaca dari Sayyidatuna Aisyah, kita dapati bahwa ternyata mengqadha puasa bisa diakhirkan. Sementara Syawal, ya keutamaan Syawal berbeda dengan keutamaan bulan lainnya. Dalam artian kalau berganti bulan, tidak Syawal lagi, tidak ada puasa sunnah Syawal. Nah, terkait dengan perempuan pun demikian, bahwa saya sampaikan ya tidak terlalu penting puasa sunnah bagi seorang perempuan. Karena apa? Karena yang paling utama adalah kewajibannya di samping suaminya. Di suatu saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan, "Idza sholatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha." Kemudian yang terakhir wa ata'at zaujaha, ada 4 hal. Kalau dilakukan oleh seorang perempuan, yang pertama sholat 5 waktu, sholat wajibnya doang, tidak ada sholat sunnah. Kemudian yang kedua wasomat syahroha, puasa wajibnya, bisa jadi tidak ada puasa sunnah. Kemudian yang ketiga wahafidhat farjaha, menjaga kehormatannya. Kemudian yang terakhir wa ata'at zaujaha, menaati suaminya. Qilalaha, dikatakan kepadanya udkhulil jannah, masuklah kamu ke dalam surga, min ayyi abwabil jannati syi'ti, dari pintu surga mana saja yang kamu kehendaki. Jadi demikian Pak, mudahnya seorang perempuan untuk masuk surga. Tidak ada amalan-amalan yang utama kecuali 4 hal ini. Pertama sholat wajib, yang kedua puasa wajib, yang ketiga menjaga kehormatannya, dan yang keempat adalah menaati suaminya. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan persiapan-persiapan fisik, yang pertama adalah bahwa bulan Sya'ban ini amat sangat penting bagi kita untuk mengqadha puasa. Maka jika diantara kita ada punya anak perempuan, punya istri yang belum dibayar hutang puasa, maka upayakan dibayarkan di bulan ini. Kemudian yang kedua adalah tadarus Al-Quran. Para salafus soleh menyebut bulan Sya'ban sebagai Syahrul Qurra, bulannya para pembaca Al-Quran. Kenapa? Yang pertama adalah membiasakan diri membaca Al-Quran
sehingga ketika bulan Ramadan semakin banyak kita berinteraksi dengan Al-Quran. Nah, yang kedua adalah bagi para imam dalam rangka memurojaah hafalan Al-Qur'annya. Jadi bulan Sya'ban ini disebut sebagai Syahrul Qurra, bulannya para pembaca Al-Qur'an. Jadi ibarat kata kita pemanasan, Pak. Kita setar terlebih dahulu sebelum masuk di bulan Ramadan. Kita awali di bulan Sya'ban dengan memperbanyak membaca Al-Qur'an. Kemudian yang selanjutnya adalah berdoa. Apa doa yang dituntunkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selain doa bermohon kemudahan tadi? Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wassalamati wal islam rabbi wa rabbukallah hilahu rusdin wa khair. Jadi ini adalah doa yang diajarkan oleh Nabi dalam rangka apa? Menyambut bulan Ramadan. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wassalamati wal islam rabbi wa rabbukallah ila rusdin wa khair. Bahwa wahai Allah, keluarkanlah bulan sabit itu, maksudnya sampaikanlah kami ke bulan Ramadan ini dengan penuh keberkahan dan keimanan, keselamatan dan keislaman. Rabbi wa rabbukallah, Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Hilalur rusdin wa khair, inilah bulan yang membawa kepada petunjuk dan kebaikan. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selain kita bermohon doa kemudahan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita juga membaca doa ini. Harapannya apa? Kita mendapati kesehatan yang baik. Harapannya apa? Kita mendapati semangat yang baik. Harapannya apa? Kita bisa optimal di bulan Ramadan ini. Nah, Ibu Bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang selanjutnya, yang keenam adalah mempersiapkan ilmu. Jadi kita berupaya semaksimal mungkin menggapai kemuliaan di bulan Ramadan dengan beramal yang amal ini kita pahami dasarnya, kita pahami ilmunya. Kenapa? Karena kita melakukan sesuatu kebaikan, satu amal yang kita ikut-ikutan, yang kita melakukan biasa-biasa saja, itu berbeda kalau kita melakukannya dengan penuh motivasi. Kenapa penuh motivasi? Karena kita tahu keutamaannya, kita tahu ilmunya. Kita datang ke masjid di awal waktunya untuk bersiap menunaikan sholat tarawih berjamaah, maka itu adalah lebih baik dibanding daripada kita datang ya karena kita sudah biasa. Kita tahu bahwa di bulan Ramadan ini setiap sholat yang kita lakukan berlipat ganda, tetapi kita juga paham keutamaannya bahwa ketika kita sholat tarawih bersama imam sampai terakhir hatayan sorif, maka itu lebih baik. Ada di antara teman-teman kita selesai sholat tarawih sebelum witir dia pulang atau tidak menunaikan sholat witir bersama imam. Alasannya apa? Karena dia mau menambah rakaat, mau memperbanyak sholat di malam itu, dan dia meninggalkan sholat witir bersama imam. Padahal mana yang paling utama? Yang paling utama adalah sholat tarawih dan witir bersama imam. Jadi selesai sholat bersama imam. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man sholat ma'al imam hatta yang shorifa kutiba lahu qiyamul lailah. Jadi siapa yang sholat tarawih selesai sampai akhir bersama imam, hatta yang shorifa sampai selesai,
maksud di sini adalah sampai sholat witir, maka Allah catat baginya qiyamul laila. Allah akan catat baginya pahala sholat semalam suntuk. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih mendapati beberapa hari di bulan Sya'ban ini, sejatinya kita memperluas wawasan kita, memperluas pemahaman kita terkait dengan kemuliaan-kemuliaan ibadah di bulan Ramadan. Harapannya apa? Ada motivasi utama, ada dorongan berlebih. Kenapa? Karena kita memahami ilmunya, mengetahui keutamaannya. Maka dari itu ada Syekh Ibnu Al-Qasim mengatakan bahwa man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Siapa yang beramal tanpa dasar dari kami, maka amalan tersebut akan tertolak. Jadi ketika kita melakukan sesuatu amalan dan di situ ada kita ketahui dasar hukumnya, maka itu menjadi keutamaan yang lebih. Wa kullu amalin bi ghairi ilmin ya'mal a'maluhu mardudatun la tuqbal. Jadi setiap yang beramal tanpa ilmu, amalannya tertolak dan tidak diterima. Nah, sementara Umar bin Abdul Aziz berkata, man abadallaha bi ghairi ilmin kana ma yufsidu aksar mimma yuslihu. Barang siapa yang beribadah kepada Allah tanpa ilmu, maka dia akan berbuat banyak kerusakan daripada mendatangkan kebaikan. Maka dari itu Bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pentingnya kita memahamkan diri terkait dengan ibadah-ibadah yang utama di bulan Ramadan. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagai penutup, kita tadi dapati beberapa kebiasaan-kebiasaan. Lalu kalau kita mau melakukannya, bagaimana hukumnya? Kalau kita baca himpunan putusan Majelis Tarjih bahwa hal-hal semacam ini itu disebut dengan al-umur ghairu ta'abbudi. Perkara-perkara yang tidak spesifik ditujukan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita harus lihat pertama maslahahnya, ada manfaatnya enggak? Misalkan makan bersama, cucurakan atau apalah istilahnya, bersama-sama sebelum datangnya bulan Ramadan. Pertama kita lihat maslahatnya, ada kebaikannya enggak? Kalau kita lihat ada kebaikannya silahkan. Kemudian yang kedua, ada mudaratnya enggak? Maksudnya memungkinkan kita melakukan suatu kemaksiatan enggak dari satu seremoni atau suatu kegiatan yang kita ingin lakukan itu. Kalau misalkan sampai mendatangkan keburukan, apalagi kemaksiatan, maka kita harus jauhi sejauh-jauhnya. Biasanya keburukan atau kemaksiatan apa yang seringkali kita lakukan? Yang pertama adalah istilah atau bercampurnya antara laki-laki dan perempuan. Kemudian yang kedua adalah mubazir. Kalau dua hal ini tidak terjadi, maksudnya bisa kita pastikan tidak terjadi, maka hal-hal semacam tadi itu al-ma'fu, diperkenankan atau diperbolehkan. Tetapi prinsipnya adalah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lebihkan perhatian kita terkait dengan tuntunan dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena kalau kita lebih konsentrasi kepada kebiasaan, ngikut-ngikut kebiasaan yang sudah ada, seringkali kita lalai dengan apa yang dituntunkan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan berkenan. Kita bermohon kepada Allah, kiranya Allah Subhanahu Wa Taala menyehatkan badan kita semua. Allah memudahkan urusan-urusan kita semua. Allah panjangkan usia kita sehingga kita bisa sampai kembali
kembali ke bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan. Dan Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan kita semua sehingga kita semua senantiasa bersemangat di dalam menggapai kebaikan iman dan takwa. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kesalahan. Sakhirin wal qalam ya yasurun wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, saya mohon penjelasan. Disebutkan pintu-pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan syaitan-syaitan dibelenggu. Tapi kenapa pada saat bulan Ramadan apa godaan semakin kuat? Godaan untuk apa, Pak? Ya untuk macam-macam lah. Maling, lebih semangat malingnya gitu ya. Lebih banyak keburukan, lebih banyak kita dapati kejahatan gitu. Jadi orang baik itu ketika mendapati sesuatu yang baik dia semakin baik, Pak. Sementara orang buruk ketika mendapati sesuatu yang baik ya bisa saja malah semakin buruk. Ada seseorang karena hidayah, karena keistimewaan, karena kemuliaan Ramadan nggak pernah sedekah, Pak. Ketika Ramadan dia sedekah. Nggak pernah sholat berjamaah. Buru-buru mau sholat sunnah di Ramadan dia datang pertama di soft pertama untuk apa? Menunaikan sholat tarawih. Kita punya panti asuhan. Kita sering dapati komunitas-komunitas yang nggak biasa mereka lakukan. Selain di bulan Ramadan, komunitas macam-macam termasuk komunitas punk. Datang mereka itu menyumbang, berbuat kebaikan. Ya ini bagian dari kemuliaan dari bulan Ramadan, keutamaan dari bulan Ramadan. Walaupun demikian ada yang sebaliknya, Pak. Datang Ramadan bukannya semakin baik malah semakin belangsakan, semakin kurang ajar, semakin membabi buta. Karena yang ia cari bukan keutamaan, Pak. Dia memanfaatkan situasi, momentum. Dia butuh duit banyak untuk pulang kampung. Sementara di Ramadan orang seringkali lalai. Karena apa? Mungkin terlalu lelah, capek di malam harinya sehingga terkait dengan asetnya kurang ia jaga, gampang untuk diambil dan lain sebagainya. Jadi kembali ke niat kita aja, Pak. Jadi kalau kita berniat ingin menggapai kebaikan yang optimal, Allah mudahkan, Pak. Tapi kalau kita ingin menjadikan Ramadan ini sebagai ajang mencari sifatnya yang buruk-buruk tadi, ya gampang juga, Pak, mudah juga. Datang ke masjid bukannya nyari pahala, nyari sendal misalkan, macam-macam, Pak. Jadi tergantung niat kita aja, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya, misalnya berbiasa sebelum puasa ada terus apalagi di Muadil kita di Muadil itu di bulan kadar Kebiasaan apa, Pak? yang sebelum puasa ada Keliling. Pawai. Buat seneng-seneng aja, Pak. Buat seneng-seneng aja, buat gembira-gembira aja. Kita ajak anak-anak didik kita, anak-anak TK, anak TPA, pawai keliling, macet-macetin jalan, ribet-ribetin pejalan kaki, pejalan raya, misalkan, tidak mengapa. Kan bagian dari apa? Menanamkan kegembiraan dengan datangnya bulan Ramadan. Harapannya apa? Bersemangat sholat tarawih, bersemangat berpuasa, bersemangat tadarus. Harapannya demikian, Pak. Anak-anak bersemangat untuk berbagi kebaikan. Jadi supaya anak-anak kita itu bergembira dengan datangnya bulan Ramadan. Gitu. Ya boleh-boleh aja. Gitu. Ya Rasul nggak pernah pawai demikian ya. Baik, terima kasih.
Pada